Selamat petang Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau boleh bertemu malam hari ini. Mari kita sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu sehingga kami boleh bertemu sekalipun firman Tuhan kami sampaikan lewat media online. Tuhan berkati kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu supaya firman ini terus menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita kembali bersama setelah kemarin 2 kali pertemuan kita bersama Pak Titus. Kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan. Hari ini kita akan bersama kembali untuk kita melihat bagaimana kehidupan murid Yesus di dalam waktu-waktu ini. Nah Bapak Ibu, bisa kita lihat di diagram ini begitu ya. Kita lihat di diagram ini, sekali lagi kita belajar di diagram ini, kita melihat bagaimana kehidupan murid Yesus itu. Nah, kehidupan murid Yesus itu yang pertama yaitu tinggal di dalam Yesus, berarti kita diingatkan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Artinya Yesus berkuasa, berdaulat dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kemudian yang kedua diingatkan bagaimana firman dan doa yang kita lakukan setiap saat, setiap hari kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai akarnya bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau akar ini semuanya kuat Bapak Ibu, maka kita melihat, maka bagian yang ke atas ini pasti kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya, yang kita sudah pelajari yang kelima yaitu kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita diberi kemampuan untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena 4 akar ini kita kuat. Kemudian yang keenam, kita bisa bebas dari rasa khawatir, cemas, dan ketakutan. Baru yang ketujuh kita sudah belajar, ya, bebas dari rasa kecewa, sakit hati, dan juga kekhawatiran. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana bagian yang ke-8. Kita melihat ketika kita menjadi murid Yesus, pasti kita akan mengalami sebuah penderitaan karena Tuhan Yesus. Nah, kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita. Kita akan belajar banyak firman Tuhan. Mari kita buka yang pertama di Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Saya akan membacakan, nanti Bapak Ibu boleh mengulang di rumah masing-masing, boleh mencatat dulu begitu ya, karena waktunya tidak panjang, tidak seperti pertemuan kita langsung begitu ya. Filipi 1 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Filipi, dia mengingatkan ketika kita percaya kepada Kristus, ternyata bukan saja dikaruniakan untuk hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang melenggang-lenggang, tidak pernah ada penderitaan. Tetapi Paulus mengatakan akan ada penderitaan. Karena dikatakan untuk kita bisa menderita untuk Dia. Jadi ketika kita dari hari-hari ini mengalami tantangan, mengalami penderitaan karena Kristus, entah Bapak Ibu dan Saudara dihina ketika menjadi orang Kristen, ngopo kowe dadi wong Kristen? Engko nek mati dipenteng, engko disalib. Kowe dadi wong Kristen ora ono bolone wong sithik. Tidak apa-apa, itu bagian dari sebuah penderitaan. Ketika Bapak Ibu di sawah, teman-teman ngomong, enak dadi orang non Kristen. Ngapain dadi wong Kristen? Koncone sithik. Engko nek mati ra ono sing ngurusi, engko nek mati gak ono sing nyedekai dan sebagainya. Mboten napa-napa Bapak Ibu. Tapi ingat, ini sudah karunia yang Tuhan berikan, menderita karena Dia. Bapak Ibu yang tukang juga demikian. Wah, ketika nukang kita Kristen sendiri, enggak dipakai begitu ya. Seperti kesaksian rekan kita begitu, enggak dipakai, enggak apa-apa. Tapi Tuhan beri jalan yang lain. Kita bersyukur, inilah bentuk di mana kita diizinkan menderita karena Yesus. Itu baru taraf yang kecil Bapak Ibu. Belum nanti ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang dialami seperti para rasul menderita, murid-murid Yesus, martir karena pengakuannya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 16:24 juga diingatkan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi yang kita pikul siapa?
Ya, salibnya Yesus yang sudah dikaruniakan bagi kita. Kita harus menyangkal diri kita, yang kita agungkan hanya Yesus. Bukan berarti kita seperti orang gila yang tidak mengakui saya ini Winarno, ya saya Winarno, tapi artinya bukan diri kita yang kita agungkan, yang memerintah itu Yesus, dan kita dipimpin di dalam setiap karya Roh Kudus itu. Nah, dan setelah itu baru kita bisa bagian yang pertama, bagian yang terakhir, yaitu mengikut Yesus. Nah, ada beberapa sebab penderitaan Bapak Ibu, sebenarnya minimal ada 2 sebab. Yang pertama, perbuatan dosa dan kuasa kegelapan penderitaan itu membuat hidup kita susah dan hidup jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagian ini, berarti penyebab penderitaan itu ya karena kita, karena dosa bagian yang pertama. Sehingga akhirnya karena dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya apa? Ya karena kita capek, kita malas, akhirnya kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, membaca firman. Tiba-tiba kita kena bencana musibah. Siapa yang kita salahkan, begitu ya? Ada orang berkata, oh salah itu tidak baca firman Tuhan. Mungkin saja itu perbuatan dosa yang kita buat. Atau yang lain, kita orang percaya, tiba-tiba kita ngambil punya orang, nyolong, kita diingatkan, ditegur, kena sakit lah, ditangkap polisi dan sebagainya. Orang percaya kok nyolong, ya kan? Nah, ini perbuatan dosa yang kita buat. Tapi penyebab penderitaan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, memang Tuhan izinkan penderitaan itu membuat hidup kita ini supaya terus berpegang kepada Tuhan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat kita susah. Ya. Banyak hal, misalnya waktu kita melayani Tuhan, kita ini delalah tidak bisa makan Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, Tuhan izinkan kok. Kita tidak perlu nyolong, tidak perlu apa-apa. Sudah berserah pada Tuhan, tetap bekerja. Kalau Tuhan izinkan nanti ada orang ngasih makan, puji Tuhan. Kalau tidak apa-apa. Masih ingat kisah yang terus saya ceritakan tentang Sadrah, Mesakh, Abednego, ya, 3 orang anak SMA begitu. Kita melihat bagian itu, Sadrah, Mesakh, Abednego. Dia ngomong, sekalipun Tuhan kami tidak menolong, dia tidak mau menyembah patungnya si Nebukadnezar. Luar biasa kan? Tapi akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tolong Bapak Ibu. Tapi kita nggak berharap yang seperti itu. Tuhan tolong terserah, tidak tolong terserah, tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita. Di dalam bagian yang pertama, Tuhan itu berkuasa, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sehingga Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Memang mungkin Tuhan izinkan, seperti yang terjadi pada Ayub juga diizinkan penderitaan itu. Tapi lihat, Ayub sempat protes, tapi akhirnya dia sadar dan dia tidak susah lagi hidupnya karena dia tahu inilah yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita melihat sebenarnya kalau kita melihat bagian ini, sesungguhnya Yeremia mengingatkan kita, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini artinya begini Bapak Ibu, ini kejadian yang mendatangkan kesusahan. Jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan kesusahan hidup bagi murid-muridnya. Bukan berarti kita tidak menderita, tapi ketika penderitaan terjadi oleh karena seizin Tuhan, sekali lagi, kita tidak susah. Maksudnya gimana Pak Win? Ya susah, pasti Bapak Ibu susah. Tapi artinya hati kita tetap mengalami damai sejahtera. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan dan kita tidak bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Seperti Lexio hari-hari ini yang kita dengarkan, bangsa Israel sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, penderitaan murid Yesus ini sebenarnya seizin Tuhan Yesus, yaitu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena melakukan firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, bentuk penderitaan murid Yesus ini secara internal dan eksternal, ada yang dari dalam, ada yang dari luar, ya. Dengan tujuan apa sih itu? Ya menghalangi, menggagalkan kita melakukan panggilan Tuhan Yesus dalam melayani Dia. Nah, penderitaan internal kalau kita melihat sebenarnya iblis seringkali mengambil kesempatan dan kelemahan melalui keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita, ya. Nah, seperti kalau kita belajar main catur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dikasih umpan, ya, kepada lawan supaya akhirnya apa? Ya, kita makan umpannya dan akhirnya dia menang.
dan kita skakmat, matilah kita, ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 mengingatkan kita, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kita lihat bagian-bagian ini, begitu ya. Ketika kita melihat iblis mulai mencobai Adam dan Hawa, begitu ya, di Kejadian 3 ayat 6, ya. Ketika dia melihat buah yang menarik, ya baik untuk dimakan, itu sebuah keinginan daging, begitu ya. Ketika dikatakan sedap kelihatannya, itu keinginan mata. Wah, kok sedap ya. Kemudian buah itu memberi pengertian. Nah, ini keangkuhan hidup. Wah, saya bisa ngerti kalau makan buah ini. 3 hal ini yang seringkali iblis racuni. Keinginan kedagingan kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Juga yang kedua, iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Waktu Yesus puasa, suruh menjadikan batu menjadi roti, kemudian kerajaan akan diberikan, kemudian jika engkau anak Allah. Nah, ini bentuk-bentuk yang dipacu 3 hal tadi, yang dituju. Keinginan daging, waktu suruh ngubah batu jadi roti, wah enak ya, bisa makan. Lalu kerajaan yang diberikan, ini keinginan mata, wah hebat ya, saya memerintah dengan luar biasa, matanya itu melihat luas, ada keberhasilan. Jika engkau anak Allah, dipuji, angkuh gitu ya. Hebat iblis ini memakai. Oleh karena itu sekali lagi, hati-hati ketika kita mengalami bagian ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penderitaan secara eksternal dari luar gitu ya. Contohnya ada penderitaan mental ketika iblis menyerang pelayanan kita. Pelayanan tidak bisa bertumbuh, berkembang ya. Dalam keluarga kita mulai melayani, di gereja juga pelayanan kita ditolak, ekonomi rasanya tidak cukup, kita merasa serba kekurangan dan dinilai kurang berhasil. Wah, ini iblis sedang menyerang mental kita dalam pelayanan. Kemudian penderitaan emosional ketika iblis menyerang keluarga. Ketika salah satu keluarga dalam keluarga kita tidak takut akan Tuhan, malas-malesan mencari Tuhan, malas membaca firman, malas merenungkan firman. Ini tantangan emosional Bapak Ibu. Ini iblis sedang menyerang keluarga kita. Jadi kita harus bersiap dengan penderitaan ini. Kemudian ada penderitaan fisik ya, dengan sakit penyakit atau perlawanan orang-orang yang membenci kita, gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita melihat Rasul Paulus di 2 Korintus 12, 7-10, ketika dia digocok iblis, dia berseru sampai 3 kali. Itu sakit penyakit. Tapi Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, kuasa Kristus itu menjadi sempurna. Wah, luar biasa. Saat ini Bapak Ibu, ketika kita mendengar COVID-19 pandemi ini menyerang, kita juga pasti mengalami sedikit ketakutan. Wah, kalau saya kena gimana? Tidak apa-apa. Ketika kita sudah melakukan prokes, protokol kesehatan, dan kita kena, ya sudah, kita tinggal minta sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya supaya kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau Tuhan izinkan sembuh, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tidak sembuh dan kita kembali ke pangkuannya, kita bersyukur. Tetapi keluarga yang kita tinggalkan harus memuliakan Tuhan. Nah, ini bentuk-bentuk sebenarnya kita diizinkan menderita oleh karena Kristus dan kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana juga kita mengalami perlawanan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Orang-orang yang memang sengaja menggocoh kehidupan kita supaya kita meninggalkan Yesus. Ya, kita harus siap di semuanya itu. Kita harus sering menikmati firman Tuhan, berdoa secara pribadi, saling menguatkan dalam persekutuan dan doa untuk mereka saling dikuatkan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari penderitaan dalam kehidupan murid-murid Yesus gitu ya? Kalau kita melihat bagian murid-murid Yesus yang mengalami hal ini, maka kita melihat penderitaan itu yang dialami itu sebenarnya kita lihat kalau kita melihat dari bagian 2 Korintus 11 ya, kita melihat ada penderitaan itu sebenarnya ada sebuah penghiburan Allah dalam penderitaan. Yang pertama, penderitaan yang Tuhan izinkan itu kesempatan kita mengalami penghiburan dari Allah. Jika kita datang dari Dia sebagai Bapa. Kata penghiburan maksudnya adalah memberikan dorongan, mengobarkan semangat, membesarkan hati, dan memberikan ketenangan, kekuatan,
dan penghiburan saat kesusahan. Kalau kita melihat di 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 itu ketika kisah Rasul Paulus mengalami penderitaan di Asia Kecil. Nah, penderitaan yang sama juga yang kedua ternyata dimaksudkan supaya kita juga nanti mampu menghibur orang yang mengalami penderitaan yang sama seperti kita. Kita lolos dalam sakit penyakit, kita kuat dalam tekanan keluarga yang belum takut Tuhan, kita terus mencari Tuhan di tengah situasi yang kita rasakan orang lihat kekurangan, tapi kita terus bersuka cita. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita kuatkan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu? Karena kita mengalami penghiburan yang dari Allah dan kita bisa menghibur orang lain lagi yang mengalami penderitaan. Kemudian juga mengingatkan kita yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan ketika penderitaan itu ada. Betul kan? Waktu Bapak Ibu menderita, siapa yang diandalkan lagi? COVID-19 punya uang banyak juga tidak bisa Bapak Ibu karena rumah sakit penuh. Jadi hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas iman kita di tengah penderitaan. Istilah yang terus digeming-gemingkan next level. Kelas kita naik Bapak Ibu. Karena Tuhan ingatkan 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu solusi atau jalan keluar. Itu janji Allah. Jadi kenapa kita harus takut ketika mengalami penderitaan yang sifatnya dari luar? Ya, dan yang kelima, penderitaan itu bermakna sebagai apa? Kita boleh mengalami kuasa doa. Jadi ketika kita menderita, kita mohon dukungan dari anak-anak Tuhan, kuasa doa dinyatakan. Kita juga akan makin rajin berdoa. Kita juga akan makin rajin mengasihi Tuhan. Kita juga akan makin tekun untuk menikmati hadirat Tuhan. Penderitaan yang bukan karena dosa dari kita, itu adalah berkat Tuhan. Karena ada 5 manfaat tadi dari penderitaan yang Tuhan Yesus izinkan, yang juga dialami oleh murid-murid Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan yang Tuhan Yesus izinkan bukan untuk diselesaikan, tetapi harus dihadapi. Dihadapi dengan sikap yang benar sebagai murid-murid Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sikap yang benar yang harus dimiliki dalam penderitaan, baik itu mental, emosional, juga fisik yang Tuhan izinkan? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus menerima dengan rela segala sesuatu itu dari Dia. Ya, apapun yang terjadi, rela menerima. Sehingga efeknya kita tidak bersungut-sungut, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus menghadapi dengan cara Tuhan Yesus. Ya, ini oleh Dia. Ya, kita rela oleh Dia. Cara Tuhan Yesus dengan percaya dan mempercayai kuasa firman Tuhan yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Pakai cara Tuhan, bukan cara kita, logika manusia, tapi kita pakai firman Tuhan yang akan menolong kita. Kemudian kita melihat juga yang ketiga, kita harus melakukan dengan motivasi untuk Tuhan Yesus, kepada Dia, gitu ya. Kita melihat bagian ini sangat penting, karena inilah sebuah dorongan yang kuat. Ketika kita melakukan untuk Dia, maka kita nggak akan salah langkah. Ketika menderita melakukan untuk kita, maka keangkuhan hidup lagi yang timbul. Tapi ketika untuk Yesus, maka itulah motivasi yang benar yang kita kerjakan untuk Tuhan. Yang keempat, kita tinggal menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu menjelaskan. Artinya kita tinggal menunggu Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya yang menolong kita. Kita melihat sikap ini sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan kita bisa melihat apa makna penderitaan jika itu datangnya diizinkan oleh Tuhan, bukan karena dosa kita. Nah, Bapak Ibu, biarlah bagian firman Tuhan yang singkat ini menolong kita, menguatkan kita. Sekali lagi, ketika 4 akar ini kita kuat, Bapak Ibu, ada 4 akar ini kuat, maka batangnya ini pasti kita bisa melaluinya. Terutama bagian yang malam hari ini kita pelajari, kita tentunya siap menderita karena Tuhan Yesus. Nah, orang Kristen kok menderita, Pak Win? Ya, itu sudah firman Tuhan katakan. Tapi kalau tidak menderita, puji Tuhan Bapak Ibu.
Baik, selamat mempersiapkan diri, selamat terus bergabung, bersekutu bersama Tuhan Yesus, mendekatkan diri, menikmati firman Tuhan, dan selamat kuat di tengah penderitaan jikalau itu dari Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri persekutuan ibadah rumah tangga malam hari ini. Kami bersyukur Bapa karena anugerah-Mu. Kami berdoa seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan berkati malam hari ini. Tuhan nyatakan kasih-Mu buat mereka siap ketika penderitaan datang. Mereka mengerti makna penderitaan dan mensikapi dengan sikap murid Yesus. Tuhan kuatkan akar mereka ketika mereka boleh menjadikan Engkau yang memerintah dalam hidup mereka. Tuhan teguhkan firman dan doa mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu supaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, serta mereka siap dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang mereka mengalami tekanan Tuhan kuatkan karena firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur biarlah kemuliaan dan kuasa Kristus dinyatakan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Tuhan Yesus berkati masing-masing pekerjaan jemaat-Mu di tengah kondisi yang sulit ini. Tuhan kuatkan mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri persekutuan kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.